Jepang mulai melakukan ekspansi militer ke Asia Tenggara pada awal Perang Dunia Kedua. Mereka ingin menguasai sumber daya alam, terutama minyak, untuk mendukung industrinya. Jepang mulai menyerang wilayah Indonesia yang saat itu masih dikuasai Belanda pada awal tahun 1942. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa. Karena Belanda kalah kuat secara militer, mereka tidak bisa bertahan lama. Pada 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yang dikenal sebagai Kapitulasi Kalijati. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur perang seperti rel kereta api, jalan, jembatan, dan pangkalan militer. Untuk itu, mereka memaksakan rakyat Indonesia, terutama pria usia muda, untuk bekerja tanpa bayaran di berbagai proyek militer. Para pekerja ini disebut dengan Romusa. Ribuan hingga jutaan orang direkrut, baik secara paksa maupun melalui bujukan propaganda. Mereka dijanjikan pekerjaan dan upah, tetapi kenyataannya mereka diperlakukan sangat buruk. Banyak dari mereka dikirim ke daerah terpencil, bahkan ke luar negeri seperti Thailand, Myanmar, dan Malaysia untuk membangun proyek-proyek Jepang. Kondisi kerja para Romusa sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja berjam-jam tanpa istirahat yang cukup, dengan makanan yang sangat minim dan tanpa perawatan medis. Akibatnya, banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, kelelahan, atau kekerasan dari tentara Jepang. Romusa menjadi simbol dari penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang. Peristiwa ini menunjukkan sisi gelap penjajah Jepang yang semula datang dengan janji sebagai saudara tua pembebas Asia dari kolonialisme Barat, tetapi justru menindas rakyat Indonesia lebih berat dari sebelumnya. Jangan malas, dasar bodoh. Ayo kerja. Dasar bangsa kulit hitam, pemalas. Pantas saja bangsa kalian bodoh. Bapak, jangan sakiti Bapak. Pergi sahabat yang insan. Bawa pergi sampah kecil ini. Bapak. Diam. Cepat selesaikan ini, kalau tidak kau tidak akan makan hari ini. Persetan asal kata itu jelata. Makanan apa ini sangat tidak enak. Siapa yang mengizinkanmu makan? Tidak peduli. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah serangkaian peristiwa yang menghancurkan pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945 menyebabkan kerugian besar dan menurunkan moral Jepang, sehingga Jepang harus menyerah. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya.
standing. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa? Benarkah? Jika berita tersebut benar, saya harus segera memberitahukannya kepada Bung Hatta untuk segera meminta Soekarno memproklamasikan Indonesia. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak menguasai negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini, kitalah yang akan mengisinya sendiri. Cepat sekali kalau begitu kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk mengabari kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebutkan kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sukarni, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada, Bu? Ada di dalam, tunggu sebentar saya panggilkan dulu Bapak. Dan kalian silakan duduk dulu karena kebetulan Tokoh Tua juga sedang ada di sini. Apa Bu, Tokoh Tua juga ada di sini? Ya, mereka sedang ada di sini. Ada urusan apa mereka datang kemari, Bu? Lebih baik kalian duduk saja dulu biar nanti Bapak yang menjelaskan. Baik, terima kasih Bu. Maaf Pak, di depan ada golongan muda datang dan sekarang mereka sedang menunggu di ruang tamu. Baik Bu, sebentar lagi Bapak segera ke sana. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ada urusan apa yang menyebabkan kalian datang kemari dengan ramai-ramai? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujuinya kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan nanti Jepang mengetahui rencana ini, Bu. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu, bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang, tapi itu satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tentang rencana ini, Bung. Jadi sekarang, Bung, sekarang kita proklamasikan kemerdekaan. Mengapa sekarang kekuatan kita belum cukup untuk melawan kekuatan Jepang?
Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitukah? Ya, begitu. Dan ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kekuasaan lagi di negeri ini. Benar Bung, ini saat yang tepat. Kita harus merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Tapi saya tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak mengalami banyak masalah. Tapi Bung, Tidak ada tapi-tapian karena semuanya harus dirundingkan terlebih dahulu bersama tokoh tua. Ya, saya setuju. Lalu bagaimana dengan para pemuda ini? Sebaiknya mereka tunggu dulu di teras rumah. baik Bung. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya terpenting adalah menghadapi sekutu yang akan kembali berkuasa di negara ini. Saya itu masalah kemerdekaan yang akan datang dari sidang PPKI selama 15 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih sangat pendek. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baik, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Indonesia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita bebaskan keluar Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju dengan usul saya? Ya, saya setuju. Kita serahkan tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PETA. Bagaimana kalau kita pergi ke Kabupaten Karawang, tepatnya di Rengas Dengklok? Karena di sana keamanannya sangat terjaga. Di sana terdapat pemusatan tentara PETA dan terbebas dari Nippon. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Ya, saya setuju. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, para golongan muda pergi menuju rumah Bung Hatta untuk meminta ketersediaannya ikut keluar kota. Bung Hatta pun menuruti kehendak para pemuda, lalu rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno. Tibanya di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja makan sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urusan apa yang menyebabkan kalian datang dengan selarut ini? Begini Bung, sebenarnya kami diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota, Kemana? ke Karawang, Kenapa kami harus pergi keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Ini bukan waktunya untuk debat, Bung. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting, Bung. Cepat ikut kami, Bung. Baiklah, saya akan ikut, tetapi saya meminta agar Fatmawati dan Guntur ikut serta bersama saya. Baiklah. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Apakah Ibu mau ikut? Ada Guntur ikut. Kemana Bapak pergi di situ aku ada. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya, mereka meninggalkan kediaman Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh para pemuda. Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini?
Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat-rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Karno, tolong ikut saya. Saya mengerti mengenai pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan permasalahan ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Setelah kesepakatan Soekarno tentang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tempat lain, Ahmad Subarjo yang sedang mencari Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongannya. Ada urusan apa kalian datang kemari? Ya benar, ada urusan apa kau kemari? Tenang, ada sesuatu yang ingin dijelaskan. Cepat jelaskan apa yang kau ingin jelaskan. Jadi kami ingin mengajak Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Tidak bisa. Apa nantinya akan menjamin keselamatan mereka? Nyawa saya sebagai taruhan demi keselamatan mereka. Jadi apa keputusan Bung sekarang? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 nanti. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam? Tidak mungkin. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan sekuat tenaga saya. Kalau tidak bagaimana? Besok siang tanggal 17 Agustus, biar tidak terjadi proklamasi, maka saya jaminannya. Siap, saya akan mewakili para pemuda untuk menginginkan Anda membawa Bung Karno pulang kembali ke Jakarta dan bersama rombongannya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana membuat teks proklamasi? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maida di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer dan tempatnya juga terjaga. Dia mempunyai tempat strategis. Dia adalah orang Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Sudah, kita semua pergi ke sana. Setelah pertemuan dengan Nishimura dianggap cukup, rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan Maeda dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung, Maeda tidak hadir karena izin untuk beristirahat. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih Tuan telah mengizinkan kami menggunakan ruangan Anda untuk menulis teks proklamasi. Sama-sama. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih Tuan. Biarkan saja saya yang menulisnya sendiri. Pertama-tama saya akan menuliskan kata proklamasi sebagai pembuka.
Apakah kalian masih ingat bunyi rancangan pada pembukaan Undang-Undang Dasar? Saya tidak ingat persis. Kalau tidak salah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebagai kata penutup, saya akan menuliskan di Jakarta 17/8/05 Wakil Bangsa Indonesia. Bagaimana tentang draft ini? Apakah kalian setuju? Ya, Bung, kami setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin semua sebagai wakil bangsa Indonesia? Jangan Bung, karena sebagian yang hadir banyak yang menjadikan kolaborator Jepang. Bagaimana kalau teks tersebut ditandatangani 2 tokoh saja? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Kalau begitu saya akan menambahkan Jakarta hari 17/08/05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bagaimana yang lain setuju? Setuju. Kalau begitu teks ini telah selesai. Saya Timalik, tolong kamu ketik ulang teks ini dengan semua perubahan-perubahannya. Baik, Bung. Terima kasih. Sekarang bagaimana caranya agar naskah proklamasi dapat disebarluaskan di Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahuinya? Bagaimana jika naskah tersebut dibacakan di lapang ikada yang sudah disiapkan untuk perkumpulan masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi? Saya tidak setuju dengan usul Anda. Kenapa, Bung? Karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing berontak antara rakyat dengan militer Jepang. Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi di halaman rumah saya? Setuju. Saya setuju. Mungkin dengan itu para tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, beritahu semuanya bahwa proklamasi berpindah ke halaman depan rumah saya. Baik, Bung. Lebih baik kita sekarang pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat, dan nanti siang kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istrinya Fatmawati. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bang Supratman. Oh ya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu hanya memiliki kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sekarang sebagai persiap untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Iya Bu. Pada Jumat pagi menjelang pembacaan proklamasi, Soekarno dikabarkan menderita sakit malaria. Di sebuah kamar kecil, Soekarno ditunggui oleh Fatmawati hingga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno masih sulit untuk dibangunkan. Pagi itu,
Muhammad Hatta belum juga datang. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta hadir sebelum menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah Bapak masih sadar diri untuk membacakan teks proklamasi ini? Ya, Bapak akan melawan rasa kesakitan ini. Bila Bung Hatta datang, Bapak yakin bahwa Hatta akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, lekas bangun untuk bergegas berganti pakaian. Alhamdulillah kau datang juga. Ibu, tolong ambilkan jas dan peci Bapak untuk proklamasi hari ini. Baik Pak, akan saya ambilkan. Gawat Bung, bendera belum ada Bung. Tenang dulu, tenang. Ini benderanya. Terima kasih Bu. Maaf Bung, para pemuda dan rakyat sudah menunggu di halaman depan. Apakah Bung sudah siap? Sudah, sebentar lagi saya ke depan halaman rumah. Kalau begitu, kami permisi dulu. Silakan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati untuk membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Trimurti, tolong anak kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh Suhad dan Latif untuk mengibarkannya. Demikianlah saudara-saudara,
sekarang telah merdeka, tidak ada satu ikatannya lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah. Merdeka! Merdeka! Bangsa kita telah merdeka. Bangsa kita telah merdeka. Bangsa kita telah merdeka. Bangsa kita telah